Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik serta hidayahnya. Pada hari ini, hari Jumat, kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Kampus Undip untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah teriring doa. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul Al-Insan fil Quran. Saya ingat setengah tahun yang lalu saya khutbah di sini, saya sudah membicarakan tentang An-Nas fil Quran. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan berbagai kata. Ada kadang-kadang An-Nas, kadang-kadang disebut Al-Insan. Kali ini saya akan menyampaikan Al-Insan fil Quran, manusia sebagai insan menurut Al-Quran. Dalam penelitian saya, terdapat 58 kata Al-Insan yang tercantum di dalam Al-Quran, yang semuanya tersebar di dalam 56 ayat dan tersebar di dalam 41 surat. Kalau merujuk kepada pendapat para ahli tafsir, banyaknya kata yang disebut di dalam Al-Quran antara lain menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan kosakata itu untuk kita pelajari dengan segala hal ehwalnya yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. 58 kata Al-Insan di dalam Al-Quran, tentu yang dibicarakan adalah berbagai macam topik. Antara lain, secara garis besar, Al-Insan ketika disebut di dalam Al-Quran, sebagiannya adalah berkaitan dengan topik mengenai asal-usul kejadian manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan menjelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 26. Allah menyatakan, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat ini juga terulang-ulang dalam tema yang sama dalam berbagai ayat yang menceritakan mengenai asal-usul penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah berasal dari nutfah, yaitu air sperma.
Mengapa penciptaan tentang manusia dari nutfah sering diulang oleh Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan ini agar manusia menyadari betapa kalau kita mengandalkan aspek fisik, maka fisik kita asal usulnya adalah dari barang yang sangat hina. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kemuliaan manusia tidak hanya dari aspek fisik, tapi justru dari aspek yang lebih utama dari itu, yaitu aspek rohani manusia. Namun demikian, manusia juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari aspek penciptaan fisiknya. Misalkan di dalam surah At-Tin, Allah menjelaskan bahwa manusia ini adalah merupakan mahakarya Tuhan yang sangat sempurna. Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sisi takwim atau bentuknya, kata Imam Jalalain, takwim ay ahsanu suratin. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia adalah bentuknya yang paling sempurna dan seimbang. Sekedar membandingkan, tentu saja makhluk yang lain bukan bandingan bagi kita. Allah menciptakan manusia dengan struktur anggota tubuh yang luar biasa sempurna. Ada 2 mata yang terletak berjejer, ada 2 telinga di sampingnya. Jika mata kita mengalami kekurangan, maka ada telinga untuk tempat menempatkan kacamata kita. Yang itu juga di depan mata kita ada hidung. Sebuah penciptaan yang amat sangat luar biasa sempurna. Karena itu manusia disebut sebagai ahsanu taqwim. Dari sisi konstruksi lahir jasadnya, manusia adalah makhluk yang paling baik, ahsanu taqwim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun demikian, ternyata Al-Quran banyak sekali mengungkap mengenai sisi-sisi negatif yang dimiliki oleh manusia sebagai insan. Pertama, meskipun manusia tadi disebut sebagai makhluk yang paling sempurna dari sisi bentuknya, kesempurnaan apapun yang dimiliki oleh manusia, Allah tetap menyifati manusia dengan sifat dhaif. Misalkan di dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah katakan wa khalaqal insana dhaifan. Dan Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan dhaif. Apa artinya ini? Manusia harus menyadari bahwa sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa besarnya pahala orang yang menyadari mengenai makna zikir dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita menyadari ayat ini, sepintar apapun kita, secerdas apapun manusia, manusia tetap tidak pernah kehilangan sifat kedhaifannya. Di dunia ini tidak kurang orang pintar dan orang cerdas, tidak kurang dokter-dokter yang hebat, profesor-profesor, dokter yang hebat. Tapi menghadapi satu wabah corona, negara di mana saja seluruh dunia geger. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan cobaan kepada umat manusia, sedang menunjukkan kepada kita betapa manusia ini dhaif dan sangat lemah. Yang kedua, sifat manusia yang diingatkan kita oleh Al-Quran dalam surah
Al-Isra ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, Allah katakan manusia ini punya sifat jelek, yaitu suka tergesa-gesa. Allah katakan wa kanal insanu ajula. Manusia itu sifatnya sangat tergesa-gesa. Kalau kita lihat dalam keterangan tafsir para ulama, salah satu bentuk ketergesa-gesaan manusia adalah banyak di antara manusia, mungkin tidak hadir di sini, orang-orang yang ada yang kepingin mencapai gelar akademik karena tidak sabar, maka melakukan praktek plagiasi. Ada orang yang mungkin kepingin mencapai satu jabatan tertentu, maka harus melakukan riswah atau sogok menyogok. Karena apa? Tidak sabar. Ada orang yang kepingin kaya tapi tidak sabar, dia tergesa-gesa, maka dia melakukan korupsi. Mungkin dia melakukan praktek-praktek untuk mendapatkan uang, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang ketiga yang diingatkan oleh Allah, kata Allah masih dalam surah Al-Isra ayat yang ke-10, Allah katakan sifat jelek manusia yaitu wa kanal insanu qatura. Manusia itu punya sifat dasar yaitu bakhil. Qatur ma'ai bakhilan, yaitu artinya merasa berat untuk mengeluarkan sesuatu yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang lain. Itu wajar, karena itu adalah sifat dasar manusia. Kata Nabi, yang penting adalah sifat bakhil itu tidak diikuti. Karena sifat bakhil yang jelek adalah ketika manusia mengikuti kebakhilannya sehingga tidak pernah mengeluarkan apa yang ia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Adapun orang yang mengeluarkan sesuatu masih ada rasa berat di dalam hati dan sebagainya, itu adalah normal menurut tabiat manusia yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, sifat yang oleh Al-Quran disematkan kepada manusia, yaitu di dalam surah Al-Falaq ayat yang ke-6, Al-Alaq surat ayat yang ke-6, yaitu Allah katakan manusia sering suka melampaui batas. Yaitu Al-Quran mengatakan kalla innal insana layatgha. Ingatlah, sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Kapan manusia ini akan suka melampaui batas? Ayat seterusnya mengatakan ar-ra'ahu staghna, yaitu ketika dia sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, dia merasa bisa mencukupi segala kebutuhannya dengan dirinya sendiri, bahkan Allah saja dilupakan. Kalau sudah demikian, maka manusia akan mengalami yaitu sifat tughyan, yaitu suka melampaui batas. Yang menarik, saudara hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran menyebut kata insan yang paling akhir adalah ada di dalam surah Al-Asr, yaitu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kalau kita melihat dengan disiplin ilmu munasabah ayat Al-Quran, di dalam salah satu cabang ulumul Quran ada ilmu namanya munasabah, ilmu yang membahas mengenai interkoneksi antara satu ayat dengan ayat yang lain yang memiliki kesamaan topik.
Di dalam susunan mushaf Al-Quran, ketika kata insan yang disebut terakhir, ternyata al-insan yang disebut terakhir dalam surah Al-Asr itu sebenarnya membicarakan tentang apa? Topiknya adalah membicarakan mengenai resep keselamatan manusia. Meskipun manusia dasarnya memiliki sifat-sifat yang jelek tadi, Allah katakan innal insana lafi khusrin, manusia akan selalu dalam keadaan merugi kalau mengikuti sifat-sifat yang jelek itu. Siapa yang bisa selamat? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang bisa selamat pertama adalah orang-orang yang beriman. Mengapa? Ternyata yang bisa mengendalikan ketergesa-gesaan, yang bisa memanfaatkan kedhaifan atau kelemahan manusia, yang bisa mengendalikan manusia dari hal-hal yang melampaui batas, tidak ada lain kecuali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian keimanan itu mewujudkan, kita ejawantahkan dalam bentuk amilus shalihat, yaitu pernyataan-pernyataan yang jelas menggunakan anggota badan kita menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu diikuti dengan watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Mudah-mudahan dengan uraian yang singkat mengenai al-insan di dalam Al-Quran bisa menjadi bahan renungan bagi kita di kehidupan yang selanjutnya. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.